Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana dari 11/7. Saya ingin membawakan materi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Pada tahun 1509 sampai 1595, latar belakangnya Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Mereka mencari jalur langsung ke sumber rempah-rempah di Maluku. Wilayah kekuasaannya, Portugis menguasai beberapa daerah strategis seperti Malaka pada tahun 1511, Ternate, dan Timur. Dampaknya adalah monopoli perdagangan rempah-rempah, penyebaran agama Katolik, terutama di wilayah timur Indonesia. Konflik dengan kerajaan lokal seperti Kesultanan Ternate dan Kesultanan Demak. Yang kedua adalah Spanyol pada tahun 1521 sampai 1606. Latar belakangnya adalah Spanyol tiba di Indonesia setelah ekspedisi Ferdinand Magellan. Mereka berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Wilayah kekuasaannya, Spanyol sempat bersaing dengan Portugis di Maluku, khususnya di Tidore. Akhirnya kekuasaan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529 membagi wilayah pengaruh Spanyol dan Portugis. Spanyol akhirnya memutuskan kekuatannya di Filipina. Yang ketiga adalah Belanda pada tahun 1602, 1942, 1945 sampai 1949. Latar belakangnya, Belanda datang melalui VOC pada awal abad ke-17 untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Periode kekuasaan VOC pada tahun 1602 sampai 1799 fokus pada monopoli perdagangan. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942 mengubah Indonesia menjadi koloni resmi Belanda. Wilayah kekuasaannya seluruh Nusantara, meski kendali sepenuhnya baru tercapai pada akhir abad ke-19. Yang keempat adalah Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Latar belakangnya, Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia selama Perang Napoleon ketika Belanda dikuasai oleh Prancis. Pemimpinnya adalah Thomas Stamford Raffles, menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda selama periode ini. Kebijakan penting: penghapusan sistem tanam paksa sementara, reformasi agraria dan administrasi, penelitian ilmiah dan arkeologi seperti penemuan Candi Borobudur. Akhir kekuasaannya, Inggris mengembalikan Indonesia ke Belanda melalui konversi London pada tahun 1814. Dan yang kelima adalah Jepang. Pada tahun 1942 sampai 1945, latar belakangnya Jepang menguasai Indonesia selama Perang Dunia II setelah mengalahkan Belanda. Kebijakannya propaganda Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja melalui sistem tanam paksa. Akhir kekuasaannya, Jepang menyerah pada Sekutu pada Agustus 1945. Membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah dampak penjajahan bangsa Eropa dari berbagai aspek. Yang pertama adalah dampak di bidang politik. Kehilangan kedaulatan kerajaan-kerajaan Nusantara, kehilangan kekuasaan dan kedaulatannya. Karena dominasi kolonial, pemerintahan tradisional digantikan oleh sistem pemerintahan kolonial. Penerapan sistem pemerintahan kolonial. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris memperkenalkan sistem birokrasi modern untuk kepentingan kolonial mereka. Perpecahan internal, penjajah sering memanfaatkan politik untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan yang kedua, dampak di bidang ekonomi. Ekonomi eksploitasi penjajah memaksakan sistem ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia, contohnya sistem tanam paksa oleh Belanda.
monopoli perdagangan, VOC dan pemerintah kolonial menguasai perdagangan rempah-rempah sehingga perdagangan lokal tidak memiliki akses ke pasar internasional. Kemiskinan rakyat. Sistem ekonomi kolonial menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat pribumi karena pajak tinggi dan kerja paksa. Ketiga, dampak di bidang sosial. Kesenjangan sosial, struktur sosial berubah dengan adanya kelas sosial baru, di mana bangsa Eropa dan golongan elit lokal memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding rakyat pribumi. Diskriminasi rasial. Bangsa Eropa mempraktikkan diskriminasi rasial yang membatasi akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kepada rakyat pribumi. Pengaruh budaya asing. Penjajah memperkenalkan gaya hidup dan nilai-nilai Barat yang memengaruhi budaya lokal. Kesimpulannya, penjajahan bangsa Eropa memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Meski banyak dampaknya bersifat negatif, penjajahan juga menjadi pemicu munculnya kesadaran nasional dan perlawanan rakyat yang akhirnya mengarahkan pada kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya Muhammad Rifki Maulana. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.